Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari jelang Big Match. Berikut kondisi para pemain PSIS dan beritanya seperti ini. PSIS Semarang baru saja menyelesaikan laga kontra Persik Kediri dengan hasil kemenangan. Pun demikian dengan Persebaya, tim asuhan Aji Santoso berhasil merebut poin dari Borneo dengan kemenangan 3-2 melalui gol Ahmad Nurfiandani pada menit injury time. Sayangnya kemenangan PSIS Semarang atas Persik harus dibayar mahal. Pasalnya 3 pemain dikabarkan mengalami cedera. Asisten pelatih PSIS mengatakan seperti ini, memang kemenangan ini harus dibayar mahal karena ada 3 pemain kita cedera, kata Muhammad Ridwan. Salah satu pemain yang ditarik adalah Carlos Fortes, 2 lainnya Wahyu Prasetyo serta kiper Adi Satrio. Dan melanjutkan seperti ini, ada 2 yang mengalami mungkin hamstring, yakni Hulk, Wahyu Prasetyo dan Fortes. Sementara Adi kakinya merasa sakit akibat benturan, tutur M. Ridwan. Nah, itu kabar Persebaya hari ini datang dari pemain PSIS Semarang. Seperti yang diketahui, PSIS akan menghadapi Persebaya hari Rabu di Stadion Jatidiri. Dan untuk kabar terbaru, 3 pemain PSIS Semarang dipastikan cedera. Untuk 2 pemain Hulk dan Carlos Fortes dinyatakan cedera hamstring. Sementara untuk kiper cuma benturan. Lah, untuk Persebaya mendapatkan kabar yang lumayan bagus, yaitu sepertinya Paulo Victor sudah tidak ada masalah dan insya Allah akan dimainkan pas pada waktu melawan PSIS Semarang. Tapi sebagai cadangan atau starter belum ada kejelasan. Sementara untuk Leo Lelis dipastikan sudah bisa tampil karena sudah menjalani hukuman, yaitu 1 kali pertandingan. Semoga baik Persebaya tetap fokus, walaupun di atas kertas kita lebih diunggulkan, tapi kita tidak bisa menganggap remeh PSIS Semarang. Tetap konsentrasi dan semoga selalu diberi kemudahan pas pada waktu laga melawan PSIS Semarang. Nah, nek monggo sampean seperti apa, sampean juga pasti punya penantar sendiri yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari Sho Yamamoto, ungkap pentingnya rasa lapar dan perjuangan dalam setiap langkah Persebaya. Dan beritanya seperti ini, Sho Yamamoto, pemain asal Jepang milik Persebaya, kembali menjadi man of the match usai mencetak 1 gol dan 1 assist melawan Borneo. Pemain berusia 26 tahun ini bisa disebut bintang pertandingan selama bergabung dengan Persebaya. Meski di awal penampilannya permainan Sho terkesan kelemar-kelemar, menjadi pertanyaan apakah kualitasnya seperti Taisei Marukawa. Namun seiring berjalannya waktu, gelandang asal Jepang ini memiliki peran krusial di balik kemenangan tim Persebaya di putaran pertama atau kedua. Dan Sho menyatakan seperti ini, pertandingan melawan Borneo ini memang berat, apalagi dia berada di posisi atas di klasemen. Tapi kami kuat dan kita bermain dengan gaya kita sendiri, maka kita berjuang sampai akhirnya menang, ungkap Sho. Bergabung dengan Persebaya di awal musim, Sho menunjukkan sinarnya dengan mencetak 8 gol dan 3 assist hingga pekan ke-22 Liga 1. Nah, itu pernyataan Sho Yamamoto. Memang untuk perjalanan Persebaya di musim ini gak semulus seperti 5 pertandingan penuh perjuangan dan banyak hal-hal yang sebenarnya gak sesuai dengan ekspektasi ngono. Alhamdulillah di paruh kedua ini sedikit-sedikit sudah mulai teratasi. Semoga wae tumbuh konsistensi dan sekarang progresnya terlihat jelas. Dan besar harapan kita Persebaya ini bisa menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim besar sing ikut dalam perebutan juara di musim ini. Lah, nek mungkin sampean seperti apa? Apakah Sho pantas untuk menjadi bintang sampai sekarang? Semoga wae kedepannya bisa dipertahankan, maksimal berjuang, dan semoga target Persebaya di musim ini bisa tercapai. Syukur-syukur bisa juara. Nah, nek mungkin sampean seperti apa? Sampean juga pasti punya penantar sendiri terkait Sho Yamamoto ini. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.